Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Sahabat amalan rutin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama dan yang paling utama, selalu dan senantiasa kita utamakan, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang diberikan kepada kita, nikmat terbesar pada kita, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam pada kita semua. Puji syukur juga kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena telah memberikan nikmat sehat, nikmat hidup, sehingga kita bisa menimba ilmu sampai hari ini. Dan alhamdulillah hari ini adalah hari yang sangat mulia, yaitu tahun baru Hijriah. Hari ini adalah 1 Muharram 1445 Hijriah. Sahabat amalan rutin, ada 12 amalan yang bisa kita laksanakan, kita bisa lakukan, karena amalan ini bisa mendatangkan pahala yang sangat berlipat, sehingga kita bisa berlomba-lomba untuk memperbanyak amalan ini di bulan ini. Bulan Muharram merupakan bulan yang baik, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga bulan ini biasa disebut Syahrullah atau bulannya Allah. Syekh Abdul Hamid menuangkan amalan-amalan bulan Muharram sesuai sunnah ke dalam sebuah nazm, seperti yang dikutip dari halaman NU Online, yang artinya ada 10 amalan di dalam bulan Asyura, yang ditambah lagi 2 amalan lebih sempurna. Puasalah, sholatlah, sambung silaturahim, ziarah orang alim, menjenguk orang sakit, dan celak mata. Usaplah kepala anak yatim, bersedekah, mandi, menambah nafkah keluarga, memotong kuku, serta membaca surat Al-Ikhlas 1000 kali. Dari yang disebutkan tadi, ada penjabaran sedikit agar bisa lebih dipahami oleh semua pendengar, semua penonton, semua viewer, semua subscriber amalan rutin. Adapun amalan yang pertama tadi adalah sholat. Yang dimaksud di sini adalah sholat sunnah, karena sholat wajib sudah tentu kita laksanakan karena sebuah kewajiban. Nah, sholat sunnah di bulan Muharram, umat muslim dapat memperbanyak sholat sunnah ini. Sebab di bulan yang dimuliakan ini, amalan dan ibadah yang dilakukan akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholat sunnah apa saja yang bisa kita lakukan? Banyak ya teman-teman, ada sholat duha, ada sholat lail, sholat witir, atau sholat tahajud, ya bisa semuanya. Semua sholat sunnah bisa kita perbanyak.
yang mulanya kita lakukan hanya sedikit, nah di bulan Muharram kita tambahkan lebih banyak daripada sebelumnya. Kemudian amalan yang kedua yaitu puasa. Selain puasa Ramadan, puasa di bulan Muharram juga diutamakan. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang berasal dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang artinya puasa yang paling utama setelah puasa Ramadan adalah puasa pada bulan Allah, yaitu Muharram. Sementara sholat yang paling utama setelah sholat wajib adalah sholat malam. Hadis riwayat Muslim. Sehingga dua amalan sunnah tadi, yaitu sholat sunnah dan puasa sunnah, sholat sunnah yang diutamakan yaitu sholat malam atau sholatul lail. Bisa sholat tahajud, bisa sholat witir yang diperbanyak, dan sholat-sholat lail yang lainnya. Namun tidak menutup kemungkinan sholat duha yang pernah saya sebutkan sebelumnya juga tidak kalah penting untuk kita tambahkan. Tentu ada pahala berlipat dari apa yang kita lakukan. Nah, mengenai puasa sunnah, ada beberapa puasa yang bisa kita kerjakan dalam bulan ini atau bulan Muharram, yakni puasa pada 9 Muharram atau puasa Tasu'ah, dan di hari ke-10 Muharram atau disebut puasa Ashura. Selain daripada itu, ada puasa 3 hari di pertengahan bulan Hijriyah, termasuk di bulan Muharram ini, yaitu di tanggal 13, 14, dan 15 di setiap bulan Hijriyah. Kemudian amalan yang ketiga yang bisa kita lakukan di bulan Muharram yaitu silaturahmi. Amalan bulan Muharram berikutnya yaitu silaturahmi. Amalan sunnah ini diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bisa dilakukan kepada keluarga atau kerabat kita. Amalan yang keempat yaitu bersedekah. Bersedekah adalah salah satu amalan di bulan Muharram yang dapat dilakukan, khususnya pada hari Asyura. Amalan bulan Muharram berikutnya yaitu mandi. Khususnya menjelang puasa Asyura, tujuannya selain untuk membersihkan diri, mandi saat 10 Muharram memiliki keutamaan untuk terbebas dari penyakit selama setahun. Kemudian amalan yang keenam yaitu memakai celak mata. Bagi perempuan, amalan sunnah yang bisa dilakukan adalah menggunakan celak mata atau eyeliner. Rasulullah menganjurkan memakai celak seperti dalam hadis berikut ini, yang artinya bercelaklah dengan ismit karena ia dapat menerangkan pandangan dan menumbuhkan bulu mata. Hadis riwayat At-Tirmizi. Kemudian yang selanjutnya yaitu ziarah. Amalan berikutnya adalah ziarah kubur. Ziarah kubur pada bulan pertama tahun Islam tidak hanya dilakukan oleh keluarga, tetapi juga dilakukan kepada ulama. Ziarah artinya berkunjung. Jadi ziarah tidak hanya kita mengunjungi makam, tetapi kita juga mengunjungi keluarga kita, ulama kita, guru-guru kita yang masih hidup. Kemudian yang kedelapan yaitu
Rasulullah SAW mengajarkan amalan sunnah, yaitu untuk menjenguk orang sakit pada bulan Muharram. Jadi amalan ke-8 tadi adalah menjenguk orang sakit. Dan tidak lupa pula untuk mendoakannya. Jadi ketika kita menjenguk orang sakit, yang paling utama adalah mendoakannya juga. Kemudian amalan yang ke-9, yaitu menambah nafkah keluarga. Bagi kepala keluarga, amalan sunnah yang bisa dilakukan adalah dengan menambah nafkah keluarga. Tentu ini akan menjadi kebahagiaan tersendiri bagi seorang istri dan anak-anaknya, sehingga akan mendapatkan pahala karena memberikan kebahagiaan kepada istri dan juga anak. Yang ke-10 adalah memotong kuku. Bila menjelang Idul Adha, umat Islam tidak dianjurkan untuk memotong kuku, terutama bagi yang sohibul, ya, yang berkurban. Sebaliknya pada bulan Muharram justru memotong kuku ini adalah disunahkan. Kemudian amalan yang ke-11 yaitu mengusap kepala anak yatim. Mengusap kepala anak yatim dapat diartikan sebagai bentuk silaturahmi kepada mereka dengan memberikan sedikit harta kita kepada mereka agar mereka bahagia dan bisa mencukupi kebutuhan mereka. Terlebih lagi kita bisa mengurus salah satu dari mereka untuk menjadi anak asuh. Ini adalah perbuatan yang sangat mulia, sangat terpuji di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian amalan yang terakhir yaitu amalan yang ke-12, membaca surah Al-Ikhlas. Amalan bulan Muharram sesuai sunnah terakhir adalah membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 1000 kali. Namun agar tidak berat, maka 1000 kali ini pun bisa dicicil, teman-teman. Ketika perjalanan kita bisa cicil 10, 20. Ketika hendak tidur kita bisa cicil lagi. Dan nanti selebihnya ketika selesai sholat. Selain amalan tersebut, bulan Muharram juga dapat diisi dengan berzikir dan bertobat pada hari Asyura. Sebagaimana Qatadah radhiyallahu an berpendapat, tobat yang dilakukan Nabi Adam alaihissalam adalah pada hari Asyura. Dia juga mengatakan terkait puasa hari Asyura, Rasulullah SAW bersabda, akan digantikan kejahatan-kejahatan pada tahun sebelumnya dengan kebaikan amal ini. Hadis riwayat Muslim. Demikian sahabat, amalan bulan Muharram yang mendatangkan banyak pahala. Mari kita perbanyak amalan ini atau ibadah ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tanamkan dalam diri niat yang utama, yaitu untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Baik sahabat amalan rutin, kami akhiri dengan ucapan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.